Halo, hmm, how's your day? Hope you have a great day. Ya, sesuai dengan judul, di sini kami akan membahas mengenai judul tersebut, yaitu Millennials versus Job Hopping. Nah, sebelum kita bahas, yuk simak dulu ilustrasi berikut ini ya. Check this out. Di suatu hari yang cerah, ada seorang mahasiswa yang sedang berwisuda atas kelulusannya. Ya. Akhirnya kuliah 4 tahun selesai juga. Ngelamar kerja, ini Pak CV saya. Oh iya. Ya, selamat kamu diterima di perusahaan saya dan kamu bisa mulai bekerja mulai hari ini ya. Iya, baik Pak, terima kasih. 1 bulan kemudian. Aduh, gak enak banget kerja di perusahaan itu. Udah gajinya sedikit, lingkungannya gak enak, terus kerjaannya gak sesuai job deskripsi lagi. Masa aku ngelamar di bagian produksi, malah suruh bikin desain iklan. Gimana sih? Resign aja kali ya? Resign aja dah. Akhirnya setelah dia meresign dari pekerjaannya itu, dia pun menganggur. Aduh, nganggur ternyata gak enak juga ya. Coba ngelamar lagi aja dah. Ini Pak CV saya. Oh iya. Ya, selamat kamu diterima di perusahaan saya dan kamu bisa mulai bekerja mulai hari ini ya. Loh, kok ada lagi? 1 bulan kemudian. Waduh, ternyata kerja di perusahaan itu juga gak enak juga. Udah gajinya kecil, lingkungannya gak enak, terus kerjanya gak sesuai job deskripsi lagi. Masa aku kerja di bagian desain malah disuruh jadi sales? Gimana sih? Resign aja kali ya? Resign aja dah. Akhirnya setelah dia meresign dari pekerjaannya itu, dia pun menganggur. Aduh, nganggur ternyata gak enak juga ya. Coba ngelamar lagi aja dah. Ini Pak CV saya. Oh iya. Ya, selamat kamu diterima di perusahaan saya dan kamu bisa mulai bekerja mulai hari ini ya. Loh, kok ada lagi? 1 bulan kemudian. Waduh, ternyata kerja di perusahaan itu juga gak enak juga. Udah gajinya kecil, lingkungannya gak enak, terus kerjanya gak sesuai job deskripsi lagi. Masa aku jadi OB malah disuruh kerja di bagian produksi? Gimana sih? Resign aja kali ya? Resign aja dah. Akhirnya setelah dia meresign dari pekerjaannya itu, dia pun menganggur. Aduh, nganggur ternyata gak enak juga ya. Coba ngelamar lagi aja dah. Ini Pak CV saya. Oh iya. Ya, selamat kamu diterima di perusahaan saya dan kamu bisa mulai bekerja mulai hari ini ya. Loh, kok ada lagi? 1 bulan kemudian. Aduh, gak enak banget kerja di perusahaan itu. Udah gajinya sedikit, lingkungannya gak enak, terus kerjaannya gak sesuai job deskripsi lagi. Aku kerjaannya ini malah disuruh itu. Gimana sih? Resign aja kali ya? Resign aja dah. Akhirnya setelah dia meresign dari pekerjaannya itu, dia pun menganggur. Aduh, nganggur ternyata gak enak juga ya. Coba ngelamar lagi aja dah. Ini Pak CV saya. Oh iya. Ya, selamat kamu diterima di perusahaan saya dan kamu bisa mulai bekerja mulai hari ini ya. Loh, kok ada lagi? 1 bulan kemudian. Aduh, gak enak banget kerja di perusahaan itu. Udah gajinya sedikit, lingkungannya gak enak, terus kerjaannya gak sesuai job deskripsi lagi. Aku kerjaannya ini malah disuruh itu. Gimana sih? Resign aja kali ya? Resign aja dah. Akhirnya setelah dia meresign dari pekerjaannya itu, dia pun menganggur. Aduh, nganggur ternyata gak enak juga ya. Coba ngelamar lagi aja dah. Ini Pak CV saya. Ya, selamat kamu diterima di perusahaan saya. Iya, baik Pak, terima kasih. 1 bulan kemudian. Aduh, gak enak banget kerja di perusahaan itu. Udah gajinya sedikit, lingkungannya gak enak, terus kerjaannya gak sesuai job deskripsi lagi. Aku kerjaannya ini malah disuruh itu. Gimana sih? Resign aja kali ya? Resign aja dah. Akhirnya setelah dia meresign dari pekerjaannya itu, dia pun menganggur. Aduh, nganggur ternyata gak enak juga ya. Coba ngelamar lagi aja dah. Permisi Pak, saya ingin melamar pekerjaan di perusahaan Bapak. Oh iya, saya terima. Permisi Pak, saya ingin resign dari perusahaan Bapak. Oh iya, silakan. Permisi Pak, saya ingin melamar pekerjaan di perusahaan Bapak. Oh iya, saya terima. Permisi Pak, saya ingin resign dari perusahaan Bapak. Oh iya, silakan. Aduh, nganggur ternyata gak enak juga ya.
Coba ngelamar lagi aja dah. Permisi Pak, saya ingin melamar pekerjaan di perusahaan Bapak. Oh iya, saya terima. Aduh, gak enak banget kerja di perusahaan itu. Resign aja kali ya. Resign aja dah. Permisi Pak, saya ingin resign dari perusahaan Bapak. Oh iya, silakan. Permisi Pak, saya ingin melamar pekerjaan di perusahaan Bapak. Maaf dek, saya gak buka lowongan. Aduh, gak enak banget kerja di perusahaan itu. Resign aja kali ya. Resign aja dah. Permisi Pak, saya ingin resign dari perusahaan Bapak. Lo kan gak lagi kerja di sini. Aduh, nganggur ternyata gak enak juga ya. Coba ngelamar lagi aja dah. Ini Pak, CV saya. Ya, selamat kamu diterima di perusahaan saya. Iya, baik Pak, terima kasih. 1 bulan kemudian. Ini Pak, CV saya. Ya, selamat kamu diterima di perusahaan saya. Iya, baik Pak, terima kasih. 1 bulan kemudian. Ini Pak, CV saya. Ya, selamat kamu diterima di perusahaan saya. Iya, baik Pak, terima kasih. 1 bulan kemudian. Ini Pak, CV saya. Ya, selamat kamu diterima di perusahaan saya. Iya, baik Pak, terima kasih. 1 bulan kemudian. Aduh, nganggur ternyata gak enak juga ya. Coba ngelamar lagi aja dah. Nah, setelah kalian melihat ilustrasi tadi, ternyata banyak sekali ya macam-macam alasan dibalik perilaku kutu loncat atau job hopping, dan penyebab memutuskan untuk resignnya itu alasannya ada yang mengenai gaji yang tidak sesuai, lingkungan kerja yang kurang nyaman, kemudian job desk yang tidak sesuai dengan kontrak awal penerimaan karyawan, dan mungkin masih banyak lagi orang-orang di luar sana yang punya banyak alasan lain kenapa orang-orang ini melakukan job hopping. Dan tadi di ilustrasi sebelumnya, jika diperhatikan ada selingan sedikit di tengah ya, izin resign padahal nggak kerja di perusahaan tersebut. Kalau kita, orang awam, melihat hal tersebut yang diilustrasikan tadi, atau fenomena yang terjadi seperti itu di lingkungan kita, pasti yang terlintas di dalam benak kita seperti, kenapa harus pindah? Memangnya kenapa perusahaan tersebut? Apa sih yang dicari? Kenapa kok harus pindah-pindah? Kok pindah? Kan masih banyak orang yang sebelum seberuntung kamu. Atau enggak, banyak yang belum dapat pekerjaan, tapi kok kamu gampang banget sih keluar masuk kerja, enteng banget ngelepasin kerjaan kamu. Kenapa kok nggak coba bertahan? Atau enggak, apa sih yang dicari? Kok keluar masuk kerja terus? Pasti itu kan yang terlintas di benak kita sebagai orang awam yang melihat fenomena tersebut. Yap,
Ilustrasi tadi menggambarkan perilaku job hopping. Mungkin dari kalian ada yang belum tahu apa sih job hopping itu. Job hopping sendiri yaitu istilah yang diberikan kepada orang-orang yang sering berpindah-pindah pekerjaan dari perusahaan satu ke perusahaan yang lain. Resign dengan alasan tertentu, lalu melamar kerja kembali, dan mengulang kembali siklus tersebut dengan durasi yang tidak panjang. Dari beberapa sumber berita yang kami dapatkan, dilansir dari berita1.com terkait pendapat HRD konsultan mengenai job hopper. Yang pertama, dari Indra Budiman, seorang HR konsultan dan training spesialis. Menurutnya, sebagai praktisi HR dan headhunting, umumnya job hopper akan dipersepsikan negatif dalam hal kemampuan, minat, motivasi diri, engagement, kemampuan adaptasi, dan interpersonal. Lagi pula, mereka akan rugi sendiri. Dengan masa kerja yang terlalu pendek, tidak ada yang bisa dipelajari. Kalaupun ada, paling hanya di permukaan saja. Jadi, boleh dikatakan hal tersebut sia-sia. Tapi, di industri-industri yang sifatnya hiperkompetitif, masa kerja tidak terlalu jadi pertimbangan. Karena yang diperhitungkan hanya talenta dan performa, plus integritas dan kepribadian. Istilahnya tak perlu besi berkarat untuk dibilang karya seni. Tren ke depan akan semakin banyak generasi milenial dengan talenta unik dan ekspektasi yang berbeda dari generasi sebelumnya. Karena itu, perusahaan juga harus siap mengantisipasi. Selanjutnya, dari Nurmadiani, seorang HR spesialis dan Vocational Development Center Universitas Gadjah Mada. Menurutnya, fenomena job hopping di mata HRD atau perekrut SDM memang bisa memberi kesan negatif. Si pelamar kerja akan dianggap orang yang tidak loyal, tidak setia pada perusahaan, tidak siap memasuki dunia kerja, sehingga ketika mendapat tekanan, walaupun hanya sedikit, pelamar akan langsung melarikan diri dengan cara mengundurkan diri. Alhasil, rentang waktu kerjanya yang tertera di CV tidak lebih dari 1 tahun. Padahal, tidak semua termasuk dalam kategori negatif tadi. Ada pula kemungkinan si orang ini pada dasarnya adalah tipe yang menyukai tantangan, sehingga berpindah perusahaan memberinya tantangan. Ada juga remunerasi di tempat baru yang lebih menarik. Dan kemungkinan posisi tinggi serta kepuasan ada di nomor sekian baginya. Bagi perusahaan, job hopper tidak terlalu disukai. Karena untuk bisa mendapatkan SDM, perusahaan sudah mengeluarkan dana, mulai dari proses rekrutmen, pelatihan, dan sebagainya. Jadi, bila ada karyawan yang mengundurkan diri, tentu ada pengeluaran yang sia-sia. Kemudian harus mulai mencari pengganti. Repot kan? Karena itu, kebanyakan manajer rekrutmen akan mencermati CV dan melakukan wawancara secara detail, meminta rekomendasi dari atasan si pelamar dari tempat kerja sebelumnya, dan menerapkan sistem kontrak kerja dengan periode tertentu. Misalnya, dicantumkan klausa bila karyawan mengundurkan diri sebelum masa yang ditentukan, si pekerja wajib melunasi sejumlah uang yang telah ditentukan perusahaan sebelumnya.
terakhir, pendapat dari Abdurrahman Aziz, seorang HRD PT Ascot Internasional. Menurutnya, job hopping memang memberi kesan negatif dan akibatnya bisa menghambat karir. Banyak pelaku job hopping sebenarnya mencari gaji lebih tinggi. Padahal hal itu tidak mudah didapat. Beliau selaku HRD akan melihat kinerja orang tersebut dengan memberi kesempatan bergabung melalui sistem kontrak dan akan melakukan cross-check ke perusahaan sebelumnya untuk mengetahui alasan orang tersebut mengundurkan diri, sehingga akan ada alasan kuat untuk memperkerjakan dia. Kebanyakan mereka yang kutu loncat memiliki karakter kuat dan keras. Jadi, bila lingkungan kerja tidak sesuai ekspektasinya, ia akan segera pindah ke perusahaan lain. Semudah itu. Bisa jadi juga dia tidak puas dengan pekerjaan yang tidak sesuai dengan deskripsi kerjanya. Dampak ke perusahaan tidak terlalu merugikan selama bisa memantau kinerjanya dan menggunakan sistem kontrak. Misal, percobaan antara 6 bulan sampai 1 tahun. Setelah masa percobaan berakhir, HRD akan menilai ulang kinerjanya dengan dibantu kepala departemen di pekerjaan tersebut. Millennials tuh siapa sih? Ya, kita sering dengar kan generasi milenial. Generasi milenial itu orang dengan tahun kelahiran dari 1980-an sampai tahun 2000-an awal. Jadi kita nih termasuk generasi milenial. Dilansir dari sebuah situs yaitu jurnalcowok.com, di situ mengatakan bahwa generasi milenial merupakan generasi pertama yang resmi dicap sebagai generasi job hopper. Hal ini didukung dengan banyaknya job hopper di lingkungan sekitar kami, yang mana mereka ini merupakan fresh graduate atau yang baru saja lulus dari sarjana atau dari pendidikannya. Di sisi lain, ada pro dan kontra terkait perilaku job hopping. Dilansir dari ekrut.com, sebagian orang pro terhadap job hopping dengan alasan latar belakang yang beragam, memiliki pengetahuan yang lebih luas, networking yang luas, kesempatan untuk menentukan karir yang tepat, kemudian kesempatan untuk menonjolkan soft skill dan menaikkan gaji. Namun, sebagian orang ada loh yang kontra terhadap job hopping, dikarenakan perilaku job hopping dijadikan pertimbangan oleh perusahaan yang baru, yang mana akan menimbulkan keraguan pada perusahaan tersebut. Lalu, bagaimana millennials memandang tempat kerja? Atau bagaimana pandangan millennials terhadap tempat kerja yang menyenangkan? 90,6% millennials menginginkan tempat kerja yang memiliki kesempatan belajar dan karir. 75% keseimbangan work-life dan fleksibilitas. 43,8% menginginkan dengan adanya hubungan interpersonal dengan kolega yang baik. 59,4% perihal gaji dan benefit. 28,1% perihal self-efficacy dan otonomi. 53,1% perusahaan dengan nilai dan budaya yang menghargai. Lalu yang terakhir 28,1% lingkungan kerja yang kondusif. Sedangkan pandangan perusahaan mengenai karir, yang pertama,
menemukan dan mendapatkan karyawan yang berkualitas tinggi. Yang kedua, mengembangkan generasi pemimpin berikutnya. Dan yang terakhir, menemukan sumber daya untuk pengembangan tenaga kerja. Sedangkan generasi milenial saat ini berada pada tahap perkembangan eksploratory, di mana individu mulai mengarahkan pemilihan karir pada rentangan yang lebih kecil dan spesifik, tetapi belum sampai pada tahap pengambilan keputusan karir akhir, dan establishment, di mana individu mulai mencoba memasuki pekerjaan yang menurutnya sesuai dengan kesadaran diri. Berdasarkan sebuah jurnal bisnis dari Gallup.com, bahwa 21% millennials mengakui dalam setahun telah berpindah-pindah pekerjaan atau job hopping dengan jumlah 3 kali lebih banyak daripada non-millennials. Bahkan dengan pekerjaan saat ini, sebagian dari millennials berencana untuk hanya bertahan selama 1 tahun ke depan. Salah satu yang diduga menjadi penyebab utama dari kondisi ini adalah kurangnya tingkat keterikatan atau keterlibatan generasi millennials baik dari segi emosional maupun perilaku terhadap perusahaan tempat mereka bekerja. Akibatnya tingkat turnover yang tinggi pun tidak dapat dihindari, dilansir dari Job Planet Indonesia tahun 2016. Dari penjelasan tadi, bagaimana pendapat kalian tentang job hopping? Saran kami, sebelum Anda memutuskan untuk melakukan job hopping, sebaiknya pertimbangkan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, apakah berpindah kerja merupakan satu-satunya solusi dari permasalahan Anda di tempat kerja? Yang kedua, kesempatan baru seperti apa yang Anda harapkan? Dan yang ketiga, lihat mana perusahaan yang bisa menopang pertumbuhan Anda dalam jangka waktu yang panjang. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Zara Adiarti, NIM 181. Saya Afiza Nur Aulia, NIM 183. Saya Nisrina Ramadhani, NIM 190, pamit undur diri. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa.
setelah melihat ilustrasi tadi, ternyata banyak sekali ya macam-macam alasan dibalik perilaku kutu loncat atau job hopping, dan memutuskan Nah,